Iya, Borderline sendiri itu kan artinya garis batas ya, artinya tuh garis batas gitu. Jadi kalau oke. kita bilang orang borderline itu biasanya dikaitkan dengan kecerdasan gitu. Jadi antara kecerdasan normal sama yang di bawah normal. Nah, itu kita sebut borderline gitu ya kan. Nah, kalau di psikologi borderline personality disorder ini juga termasuk penyebutan yang cukup baru ya karena zaman dulu penyebutan ini nggak ada gitu. Nah, sekarang ini karena memang simptomnya itu campur-campur gitu ya. Jadi ilmuwan psikologi pun pastinya akan mencari yang sangat spesifik ya dari setiap disorder itu apa. Nah, itu yang kemudian dijadikan em, apa namanya itu dijadikan fokusnya gitu untuk kalau ada terapi ya, atau psikoterapi. Nah, di sini disebut eh, BPD itu kondisi kesehatan mental yang cukup serius sebenarnya gitu ya. Dan dia itu ditandakan oleh persoalan self image ya, self image itu artinya profil diri yang nggak stabil gitu ya, dan juga kondisi emosi yang tidak stabil. Nah, hampir sama dengan apa namanya itu yang sering disebut orang eh, penyakit-penyakit emosi yang ngetop ngetop itu apa namanya itu, kalau kalau yang suka disebut-sebut eh, apa namanya itu nggak stabil gitu ya, nggak stabil. Nah, ini sama aja ya. Jadi kalau mau dilihat itu hubungan dengan orang lain terganggu misalnya ya, kemudian perilakunya itu impulsif. Impulsif tuh, ah gue mau ini ah harus sekarang gitu ya. Aku nggak jadi mau ah, berhenti di situ. Nah, itu perilaku perilaku impulsif namanya. Nah, ini juga sebenarnya banyak eh, ciri-ciri khasnya ya. Ciri-ciri khas itu yang sebenarnya sama disorder yang lain juga muncul gitu ya, Ki. Ya, misalnya eh, yang menonjol dari BPD itu ketakutan untuk sendiri, misalnya gitu ya. Kemudian juga hubungan dengan orang lain yang nggak stabil ya, bahkan dengan sahabat bisa aja dia jauh dan putus. Kemudian juga em, nggak jelas soal identitas dirinya dia gitu ya. Jadi satu saat dia merasa enggak, gue nggak apa-apa kok kayak gini, tapi suatu saat situasi itu ternyata sangat mengganggu dia gitu ya. Kemudian juga perilakunya tuh impulsif ya, dan sering cenderung untuk merusak diri gitu. Kemudian ada yang disebut self harm, yaitu menyakiti diri sendiri. Kemudian situasi emosi yang wing wing gitu ya, berubah-berubah. Jadi swinging dia, situasi emosi yang sangat nggak bisa dipegang gitu. Nah, dan ada rasa tadi itu empty ya, kosong sendiri gitu. Hmm. Dan yang kadang-kadang bisa langsung kalau marah itu meledak gitu, eksplosif keluar gitu. Ya, nah makanya ini bisa harus ditreat, gitu, harus treat serius. Ya, apalagi kalau dari kasus kita katanya kan sudah sejak kecil gitu ya. Nah, tapi memang ada bedanya Ki kalau dengan anak-anak ya. Anak-anak kan kita kenal dengan situasi temper tantrum misalnya gitu ya kan, yang meledak-meledak juga. Nah, itu bisa jadi itu cikal bakal BPD tadi ini. Tapi kalau itu diselesaikan sejak kecil, itu nggak akan sampai gede ke bawah sebenarnya gitu. Ya, jadi kemungkinan besar memang dari kecil nggak kepegang dengan benar gitu. Ya, nah em, personality ini seperti apa sih gitu ya. Nah, ini nih benar-benar orang-orang yang takut gitu ya, ditinggal tuh takut banget gitu. Nah, ini biasanya justru diawali dari masa kecil yang sering ditinggal bahkan gitu. Ya, sering ditinggal dan engagement dengan orang lain itu sangat-sangat kurang gitu. Sementara kan kalau anak-anak dari kecil ya Ki, kebayang lah
kebutuhan akan hadirnya orang, pendampingan, pengarahan kan besar banget gitu ya. Apalagi kasih sayang, dirangkul, dipuji, ya, didampingin, dianterin mau pergi itu kan kebutuhan itu tinggi banget gitu. Nah, apa kabarnya kalau kebutuhan itu hilang? Ya, nah ini bisa akhirnya membuat perkembangan kepribadian itu nggak intact gitu, nggak utuh gitu ya, tapi akhirnya kepecah-pecah gitu. Nah, ini salah satunya adalah BPD ini gitu ya. Jadi kalau misalnya BPD ini nggak diobatin serius, nah simptom yang tadi saya sebut itu bisa makin parah. Akhirnya pilihannya udah gue mati aja gitu. Ya, jadi memang akhirnya tidak merasa signifikan dengan dirinya dia sendiri gitu ya. Dan akhirnya eh, kondisi dengan orang lain makin chaos gitu. Nggak ada yang bisa dipegang, dia nggak percaya siapapun. Jadi ada paranoia juga ya, ada paranoia juga. Dan juga pasti pekerjaan tuh pindah-pindah. Bukan kayak Eki, pindah dari satu yang satu kayak sekarang. Enggak, itu mah enggak gitu ya. Tapi yang sering gitu, yang sering pindah-pindah gitu ya kan. Dan juga biasanya ada risiko untuk bercerai gitu ya kalau pasangan, kemudian juga jauh dari keluarga dan hubungan persahabatan yang nggak kondusif gitu, ribut terus, berantem terus gitu ya, dan juga masalah-masalah hukum dan keuangan itu juga biasanya terganggu gitu. Yang paling penting sebenarnya buat orang-orang BPD ini, dia harus tahu bahwa selalu ada orang ya yang dia bisa secara konsisten itu berinteraksi. Butuh banget itu dia. Sebelum dia sampai ke titik bahwa, ternyata gue nggak sendirian ya. Ternyata kalau gue lagi sendirian baik-baik aja ya dunia ternyata nggak menyeramkan seperti bayangan saya gitu. Atau uh, dia bisa akhirnya menjaga atau merawat hubungan dengan orang lain gitu ya. Yang paling penting dia akhirnya bisa menata uh, emosinya gitu. Dan dia juga akhirnya lebih kenal ke jati dirinya bahwa ada situasi-situasi yang secara emosional pasti saya akan terganggu, tetapi saya bisa mengendalikan itu. Nah, sebenarnya ujungnya sampai ke sana gitu ya kan. Tapi kan ini bukan sesuatu yang balikin tangan gitu ya, terus langsung selesai gitu pastinya enggak. Nah, untuk mereka-mereka yang public figure, enggak ada bedanya gitu ya, termasuk juga orang-orang biasa yang bukan public figure, kan juga berhubungan dengan pekerjaan Ki. Nah, gitu ya. Jadi kalau dengan pekerjaan, gimana dia bisa mengendalikan si emosi ya, atau apa, rasa nggak percaya diri dan rasa sendiri tadi, itu gimana dibuat supaya itu tidak mengganggu pekerjaannya sehari-hari. Makanya di tempat bekerja itu biasanya juga harus ada orang yang dia bisa gantungin diri juga. Ya, dia bisa mastiin bahwa oh gue selalu bisa ngobrol sama orang itu gitu ya. Nah itu sangat membantu karena di tempat kerja orang-orang ini kan kayak shadow friend gitu ya, yang gantiin psikolognya, gantiin psikiaternya, gantiin konselor, gantiin kakaknya, gantiin ibunya gitu loh. Kan orang-orang ini nggak ada di kantor kan nggak ada. Ya, tapi dengan adanya manusia pengganti, nah ini eh, orang ini bisa dia gantungkan untuk membantu dia mengatasi apa namanya, rasa dia takut-takut, nggak berani untuk nyoba gitu ya, atau dorongan-dorongan yang impulsif, yang harus ini, harus itu gitu ya. Dan juga kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Nah ini dibutuhin nih significant other istilahnya ya. Jadi orang lain yang yang apa namanya, yang dianggap bagian dari dia, walaupun itu orang profesional aja di tempat kerja gitu ya. Jadi nggak ada hubungan keluarga juga gitu. Tadi yang saya garis bawahi bahwa pengidap BPD itu harus ada selalu orang yang diajak komunikasi gitu, Bun. Sorry,
Ini kalau posisi kita uh, as a single person gitu, Hmm, unmarried person, hmm. um, menikah juga ada salah satu jalan terbaik ya untuk supaya sembuh ya Bun ya. Iya, tetapi kan bukan statusnya kan, Ki. Status menikah iya, tapi bisa nggak dengan orang yang dinikahi tersebut ya, untuk mood yang swinging ya, kemudian kecenderungan untuk impulsif tadi, bisa nggak Hmm. di akhirnya disikapi dan kemudian menjadi lebih baik, lebih turun gitu. Jadi bukan faktor menikahnya, tetapi pasangan hidup ini bisa nggak menerima situasi BPD ini dari yang bersangkutan dan akhirnya menjadi significant other tadi. Yang tadi saya sebut sebagai significant other gitu. Ya, nah itu harus harus seperti itu. Ya, jadi memang eh, orang-orang dengan BPD ini oh bisa mencintai, jangan jangan salah loh, mereka bisa mencintai, mereka juga intelijen ya, dan orang-orang dengan BPD ini juga bisa sangat normal gitu ya, tapi memang ada situasi-situasi yang bisa kemudian memunculkan itu, misalnya rasa dicuekin misalnya gitu ya, rasa nggak diajak ngomong. Nah, kita kan yang nggak punya BPD, nggak diajak ngomong ya santai aja gitu kan. Gue juga nggak pengen ngomong sama lo kan gitu ya. Artinya Iya. mensiasatinya kita bisa juga, gue lagi nggak pengen ngomong sama orang juga gitu. Jadi kalau ada orang yang ngajak ngomong bagus banget gitu. Nah, untuk Hmm. BPD nggak bisa ya karena kebutuhan untuk engage tadi ini engage ini sangat Hmm. signifikan, sangat besar gitu. Dan memang kayak orang-orang eh, apa namanya bipolar gitu ya, itu kan juga orang-orang dengan emotion atau mood swinging yang mood swinging itu enggak yang deng 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 mood swinging itu deng 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 cepat gitu loh. Berubahnya cepat gitu. Nah ini kita akan melihat orang itu nggak stabil gitu ya, memang memang tidak stabil gitu ya kalau orang-orang dengan BPD gitu. Nah tapi bisa normal nggak? Nah itu eh, bisa sangat normal karena BPD ini nggak selamanya sampai mati, Ki. Enggak lah gitu ya. Jadi misalnya dengan umur yang berkembang gitu ya, kemudian dengan eh, kualitas hubungan dengan manusia lain yang lebih baik gitu ya, itu akan membaik gitu. Dan akhirnya bisa stabilize, mereka bisa stabilize ya, dan akhirnya eh, eh, bisa bisa merendah gitu ya, bisa merendah. Makanya treatment itu sangat penting, tapi bukan treatmentnya aja, tapi harus konsisten gitu. Berarti pengidap BPD gitu kalau untuk yang memiliki pasangan gitu sebenarnya challenge buat pasangannya ya Bun ya untuk uh, bertindak sebagai pasangan yang baik ya Bun ya agak lebih berat atau gimana sih Bun sebagai pasangan yang memiliki pasangan yang BPD gitu Bun. Ya harus tahu BPD itu apa, harus baca dong ya Hmm. kan, mesti ngerti karena BPD sendiri itu kecenderungannya menurun kok dengan bertambahnya umur gitu. Ya, Oh, orang oke. tuh akan kecenderungan untuk sampai di titik udahlah gue di tahap hidup ini gue nerima aja lah apa yang ada, ya udah gue lebih tenang kalau nerima aja deh, nggak usah kebanyakan pengen kayak dulu-dulu misalnya gitu. Nah itu penerimaan situasi gitu ya, itu juga akan memperbaiki level BPD-nya gitu ya. Menurut Jadi apa tidak akan kemudian tambah parah. Nah kalau yang dibilang tambah parah ya itu sekali lagi kalau eh, selain proses terapinya nggak benar, juga ada timpang tindih dengan disorder yang lain, gitu loh. Jadi BPD bisa dengan bipolar, bisa dengan eh, eh,
apa namanya depression gitu ya, depresi yang lebih berat. Lagi-lagi bisa tambah berat. Nah, biasanya kalau udah parah banget, itu akan berakhir dengan suicidal ya, atau dengan bunuh diri. Gitu. Oke, Bun. Selain kecenderungan menyakiti diri sendiri, Bun, ada gak Bun kecenderungan menyakiti orang lain, Bun? Ada, tetapi lebih besar menyakiti diri sendiri. Lebih besarnya itu. Hmm. Ya, makanya kenapa uh, pe- penanganan ya, atau intervensi itu sangat penting gitu loh. Karena kalau dia udah nyakiti diri sendiri, itu kan sebenarnya mekanismenya tuh karena dia juga mencari perhatian, ya kan? Attention seeking namanya. Jadi eh, dia itu eh, kepengen diperhatikan orang. Nah, harus dengan cara menyakiti diri dong, gitu ya. Ini logis aja gitu. Nah, persoalannya level dari menyakiti diri itu kan nggak selalu rendah, kadang-kadang tinggi gitu menyakiti dirinya. Yang saya pernah ketemu ya beset-beset pakai silet gitu ya. Tapi beset-besetnya Hmm. itu ya deket-deket nadi yang di sini gitu loh. Nah, Hmm. jadi tapi nggak sampai sini nggak. Mana mereka juga ada rasa eh, masih eh, takut dengan kematian gitu ya, masih takut. Nah, buat saya sih kalau orang dengan BPD atau bipolar gitu, selama mereka masih ada kecenderungan mencari bantuan, ya, itu berarti mereka sebenarnya akan lebih baik kondisinya, ya, Berarti karena berat ya, mereka Bun ya? Hmm. berarti mereka ya enggak, justru karena mereka sadar mencari bantuan, berarti kondisi mereka akan lebih baik gitu loh. Tapi yang Maksudnya, tidak sadar untuk mencari bantuan, nah, artinya kita nggak ada yang tahu bahwa dia ternyata BPD. Nah, ini yang harus diwaspadai gitu loh. Karena tahu-tahu kita lihat dia bunuh diri. Tapi kalau yang masih berarti berat. mencari bantuan, itu kan Hmm. kelihatan kita masih bisa ngobrol dengan dia gitu. Berarti berat ya, Bun ya, menjadi pasangan yang Berat. yang cowoknya atau ceweknya menjadi punya BPD, Bun. Kan kecenderungannya ada sedikit, walaupun sedikit, tapi ada kecenderungan menyakiti pasangan, menyakiti orang lain. Kalau ke pasangannya juga bisa disakiti berarti ya, Bun ya? Ada sih, memang ada, karena tadi itu kalau tidak diberikan gitu ya perhatian yang dia butuhkan, bisa-bisa selain nyakitin diri, akhirnya nanti nyakitin orang juga gitu kan. Nah, tapi Hmm. eh, ya ini hal-hal yang memang harus dihadapi sedini mungkin. Makanya kalau udah ada perilaku-perilaku yang secara normatif, eh, pastinya di luar yang normatif gitu ya, justru abnormal gitu, nggak boleh otomatis gila aja tuh, orang gila tuh, nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Jadi kita masih bawa, memang ini butuh psikolog nih pasti. Harus langsung ke sana gitu ya. Makanya tidak bisa di-ignore ya orang-orang dengan BPD. Nah, ini kenapa nggak bisa? Nah, ini eh, ya terlepas dari keluarga biasanya enggak kok gitu. Tapi kalau di-ignore, ini justru dia akan eh, apa namanya, menghancurkan diri sendiri hanya untuk menunjukkan keemosian mereka gitu. Nah, biasanya selalu nyalahin keluarga ya di awal-awal. Masa sih keluarga sebagai institusi yang harusnya sangat kenal dengan orang ini nggak bisa baca bahasa tubuh misalnya gitu. Nggak mungkin Hmm. lah kalau kita deket sama orang, kayak kita harus bisa baca bahasa tubuh dan bahasa ekspresi muka. Cara melihat, cara ini geraknya gimana, mulutnya kalau ngomong gemeteran apa enggak, itu gampang banget dideteksi. Nggak harus psikolog itu, gitu loh. Kalau kita deket sama orang loh ya, walaupun kita nggak bisa menerjemahkan, itu artinya apa dia kayak gitu, gitu. Tapi memang apa, para terapis juga banyak ini datanya banyak nggak suka nanganin BPD karena penyebabnya itu bisa banyak hal gitu. Jadi proses treatmentnya cukup panjang, gitu.